Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang. warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di ASK Channel, saluran informasi untuk tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh lingkungan, publik figur, dan lain-lain. Baik, pada hari ini kita akan bertemu dengan Pak Wawan Sofwanuddin, seorang praktisi pendidikan, khususnya di pendidikan non formal. Assalamualaikum Pak Wawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Pak Agus. Nah, Pak Wawan kita kenal di Dinas Pendidikan sebagai kasih kesetaraan dan keaksaraan. Bisa cerita sedikit Pak Wawan, bidang daripada Papdamdikmas khususnya seksi kesetaraan dan keaksaraan. Baik, terima kasih Pak Agus atas pertanyaannya. Kebetulan saya dipercaya di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang berkecimpung di pendidikan non formal. Pendidikan non formal. Sekarang kita kenal dengan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. Dan saya lebih cenderung kepada pendidikan masyarakat. Jadi kalau bertanya tentang pendidikan kesetaraan adalah salah satu bagian dari pendidikan non formal. Di mana pendidikan non formal adalah pendidikan yang diatur dalam sistem pendidikan nasional. Jadi dalam sistem pendidikan nasional sudah diatur, dan salah satunya adalah pendidikan non formal, di dalamnya adalah pendidikan kesetaraan. Berbicara pendidikan kesetaraan, tentunya itu banyak sekali jenjang-jenjang atau program yang dilayani. Nah, itu ada program paket A, setara SD, paket B setara SMP, paket C setara SMA. Nah, itu biasanya siswa-siswa itu yang menempuh pendidikan non formal, kesetaraan itu siswa yang bagaimana Pak, mereka tidak punya kesempatan belajar di sekolah formal atau bagaimana Pak? Ya, jadi kita punya anak-anak yang ikut belajar di pendidikan kesetaraan ini sangat beragam. Kalau dulu memang pendidikan kesetaraan lebih cenderung kepada anak-anak yang putus sekolah, yang tidak terlayani di pendidikan non formal, bahkan menengah ke bawah yang tidak mampu. Konsep awal sepertinya seperti itu. Kenapa ada pendidikan kesetaraan? Masih banyak anak-anak yang memang dia ada persoalan ekonomi, persoalan keluarga, kemudian persoalan lainnya yang sehingga putus sekolah. Tetapi pada sekarang anak-anak pendidikan kesetaraan sudah menjadi alternatif pendidikan. Trennya gitu ya? Trennya. Jadi di saat pendidikan formal memang merasa tidak memenuhi seleranya, maka dia beralih ke pendidikan kesetaraan. Jadi sebagai alternatif. Nah, begitulah. Kayak banyak artis ikut pendidikan kesetaraan ya, bilang di homeschooling. Itu memang trennya seperti itu Pak? Ya, dan salah satu pengembangan dari pendidikan kesetaraan dan menjadi satu pendidikan informal, ada juga dalam sistem pendidikan nasional informal, yaitu pendidikan melalui jalur pendidikan keluarga atau yang dikenal dengan kita homeschooling. Awalnya homeschooling itu adalah pembelajaran dari keluarga kecil saja. Tetapi setelah diatur durasinya, maka homeschooling menjadi beragam, tergantung jenisnya. Ada yang majemuk itu dari beberapa keluarga, kemudian ada yang komunitas. Yang komunitas inilah yang kemudian bisa bergabung menjadi satuan pendidikan pusat kegiatan belajar masyarakat di PKBN untuk sementara ini. Terus kalau lulusannya berarti setara ya dengan SD, SMP, SMA, dan mereka punya kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Di saat mereka memutuskan untuk belajar di homeschooling, maka dia posisinya di program apa? Kalau di program paket A berarti di SD, setara SD. Sekarang tingkat jenjangannya, kelas berapa tingkatannya? Kelas 4, kelas 5, kelas 6. Begitu juga di paket B. Dia masuknya di kelas berapa? Kalau memang dari kelas 7 berarti 7, 8, 9, dan seterusnya. Itu jadi homeschooling tetap melekat di pendidikan kesetaraan, satuan pendidikannya masih di pusat kegiatan belajar masyarakat. Ini kan visi daripada Dinas Pendidikan mewujudkan pendidikan yang tuntas berkualitas untuk semua. Nah, ini kayaknya hampir selaras ya, sejalan dengan yang ada di kesetaraan itu.
bisa menjabarkannya Pak Hermawan? Jadi pendidikan kesetaraan memang ini adalah program pemerintah pusat dalam penuntasan wajib belajar 9 tahun. Benar. Jadi diharapkan yang belajar 9 tahun SD itu sudah selesai. Apabila tidak melalui formal, maka melalui pendidikan kesetaraan. Itulah ketuntasannya. Kemudian kualitas, memang kualitas tergantung dalam pengelolaan ikut berperan, termasuk juga pembinanya. Secara berjenjang, provinsi, kota, termasuk yang terdekat pemilih dan pengawas. Jadi itu sangat berpengaruh, tetapi arahnya memang visi Dinas Pendidikan ada keterkaitan dengan ketuntasan dan berkualitas. Oke. Nah ini di tengah COVID-19, bagaimana pembelajaran di PKBM itu sendiri? Apakah terkendala atau tidak terkendala? Ya sebetulnya kalau berbicara terkendala sudah pasti, karena ini adalah hal yang baru. Jadi pendidikan pada masa COVID ini baik di formal ataupun non formal memang menjadi hal yang baru. Tetapi ada juga hal yang tidak barunya di pendidikan non formal, pendidikan kesetaraan. Karena dalam pendidikan kesetaraan itu ada pendekatan pembelajaran yang tadi ada yang mandiri, tutorial, ada juga yang tatap muka. Yang mandiri, tutorial, tatap muka. Di saat masa pandemi ini yang tidak boleh tatap muka sesuai dengan ketentuan, maka melakukan pembelajaran yang tadi mandiri. Maka pemanfaatan media-media saat sekarang ada Zoom meeting, Google meeting, ada WA group, itu dimanfaatkan sebagai proses pembelajaran di pendidikan kesetaraan. Pasti. Ini informasinya tuntas ya, bagus, lengkap gitu ya. Kemudian pandangan masyarakat terhadap pendidikan kesetaraan itu gimana sih Pak? Ya, jadi sama dengan peserta didiknya juga beragam, pandangan masyarakat juga sangat beragam. Jadi pandangan masyarakat mungkin awal-awal bagaimana anak-anak, bukan anak bahkan masyarakat yang memang belum sempat melanjutkan ke pendidikan formal, maka ditampung di pendidikan kesetaraan. Sehingga ada yang berpikiran bahwa pendidikan kesetaraan yang penting adalah lulus, menyelesaikan pendidikan dan memiliki jasa. Jadi pandangan awal itu ada seperti itu. Masyarakat ada pandangan udah yang penting ikut dapat ijazah. Tapi kesini juga ada pandangan masyarakat yang memang pengelolaan PKBM pendidikan kesetaraan itu dilalui dengan standar-standar. Standar proses, tentunya standar isi sampai standar kelulusan. Jadi standar itu harus dilewati oleh peserta didik sehingga bukan hanya memiliki ijazah. Kalaupun dia memang sudah duduk di kelas akhir, maka ada sistem penilaian untuk duduk di kelas akhir atau didukung oleh dokumen-dokumen yang bahwa dia duduk di kelas akhir. Begitu ya? Barangkali. Kemudian harapannya bagaimana Pak Awan? Ya harapannya pendidikan kesetaraan tentunya bisa menjadi sebuah alternatif dalam pendidikan di Indonesia. Ini kaitan dengan di DKI Jakarta ini. Karena memang sepertinya masyarakat setiap tahun kalau lihat dari yang mengikuti ujian kesetaraan atau yang mendaftarkan ke kesetaraan itu masih tetap. Tidak terlalu naik, tidak begitu turun signifikan ya. Tapi ada. Berarti kan ada masyarakat yang memang harus dilayani. Dan kita selaku institusi yang berada dalam institusi pemerintah, tentunya kita harus siap memberikan layanan. Di Jakarta sendiri ada berapa PKBM negeri ya Pak? PKBM negeri di Jakarta ada 39, dan ini hanya satu-satunya provinsi yang memiliki PKBM negeri. Gitu. Artinya ada intervensi pemerintah untuk menghadirkan PKBM melayani masyarakat yang memang. Kalau jumlah yang swastanya? Swastanya overall 247 sekitar 247 ya. Cukup banyak ya. Nah kemudian ada bantuan pemerintah untuk para peserta didik. Kalau di sekolah formal kan ada namanya KJP, ada BOP, ada BOS. Kalau di kesetaraan sendiri bagaimana? Jadi pendidikan kesetaraan seiring dengan waktu kemarin kita terus berupaya harus memberikan hak-hak yang sama. Sehingga pendidikan kesetaraan yang memenuhi syarat usia 7 sampai 21 tahun masih diberikan
hak untuk memperoleh KJP. Oh, KJP. Apabila iya. memang Kartu Jakarta Pintar. ya, Oh, iya. apabila tidak mampu, Hmm. kemudian yang memenuhi syarat Hmm. untuk KJP. Iya, iya. Itu yang Kemudian dari itu kan dari APBD ya. Nah. Kalau dari APBN sendiri, ya, dari APBN sendiri pemerintah. juga sama. Oh, iya. Baik negeri ataupun swasta ada dukungan bantuan personal, walaupun itu stimulan. Oh, semula. Artinya tidak utuh bahwa dari situlah biaya operasional. Hmm. Khawatir tidak memenuhi, maka kalau untuk yang swasta masih bisa untuk memberikan dukungan dari pihak-pihak lain yang memang diperbolehkan. Oh, iya, iya. Dukungan dari pihak-pihak lain. Artinya dari pemerintah Ada dukungan. daerah sendiri ada dukungan, dari pemerintah pusat juga ada dukungan. Ya. Oh, iya. Dan untuk satuan pendidikan pemerintah tentunya tanggung jawab pemerintah. Oh, iya, iya. Yang ikut peserta didik ke situ harusnya gratis. Oh, gratis. Tidak Oh, diberikan iya. pungutan. Oke. Itu Ya. barangkali layanan di satuan Pendidikan kesetaraan. Ya. Terima kasih Pak Wan. Ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi Amin. masyarakat luas untuk meningkatkan kepedulian, kesadaran kita bahwa pendidikan non formal itu ada dan penting dan dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia khususnya di Jakarta. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam sehat. Ya. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.